Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Dan hari ini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan atau ingin membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen dan bisnis. Salah satunya yaitu mengenai analisis strategik dan pengkajian lingkungan. Sebelumnya kami sebagai kelompok 5 ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Irawan dengan NIM 64230975. Perkenalkan, nama saya Nisa Alisa Sabila dengan NIM 64230672. Perkenalkan, nama saya Donita Oktavi Natasha dengan NIM 64230746. Perkenalkan, nama saya Lina Febrianti dengan NIM 64230475. Perkenalkan, nama saya Zahra Niala Putri dengan NIM 64230452. Halo, perkenalkan nama saya Calvin Arianto. Oke, itu perkenalan dari kelompok kami, dan kita langsung aja masuk ke slide 1 di mana ada pendahuluan. Jadi, dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan, kita tidak bisa hanya fokus pada apa yang terjadi dari dalam, seperti produksi, SDM, atau pemasaran. Nah, kita juga harus sangat peka terhadap lingkungan eksternal yang terus berubah. Kenapa kayak gitu? Karena faktor-faktor di luar organisasi seperti yang terjadi kayak misalnya tren pasar, regulasi pemerintah, kemajuan teknologi yang sangat pesat ya belakangan ini, dan bahkan juga ada kondisi sosial dan budaya bisa sangat mempengaruhi arah dan keberhasilan strategi yang kita ambil. Jadi beberapa faktor itu akan sangat bisa mengubah strategi yang sudah kita bikin gitu di awal. Nah, disinilah peran pengkajian lingkungan atau environmental scanning itu sangat berpengaruh gitu. Jadi ini adalah proses sistematis untuk memahami kekuatan, peluang, ancaman, dan tekanan yang berasal dari luar organisasi. Misalnya dengan kata lain kayak ini adalah langkah awal lah dalam analisis strategik untuk memastikan bahwa strategi yang kita rancang benar-benar relevan gitu dan adaptif terhadap kondisi yang nyatanya yang berada di lapangan gitu. Dan selanjutnya slide kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor makro yang berada di luar kendali perusahaan namun memiliki dampak besar terhadap operasional dan strategi bisnis. Yang pertama itu ada ekonomi. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksi perusahaan. Dan ada suku bunga. Suku bunga merupakan biaya pinjaman uang yang mempengaruhi keputusan investasi. Kedua itu ada teknologi. Adopsi teknologi baru, kemampuan perusahaan atau sektor bisnis untuk mengimplementasikan teknologi terkini. Yang ketiga itu ada politik dan hukum. Stabilitas politik. Kondisi politik yang stabil memberikan kepastian bagi pelaku bisnis dalam menjalankan operasi dan investasi. Dan di sini ada regulasi, aturan dan kebijakan pemerintah yang mengatur operasional bisnis seperti regulasi lingkungan, standar produk dan peraturan perdagangan. Di sini juga ada pajak, kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi struktur biaya dan probabilitas perusahaan. Yang keempat itu ada sosial budaya. Dan selanjutnya di sini ada pemindaian atau scanning. Pada tahap ini organisasi mengidentifikasikan dan mengumpulkan informasi tentang tren, kejadian dan perkembangan yang relevan di lingkungan eksternal. Yang kedua itu ada pengawasan. Setelah tren dan isu diidentifikasikan, tahap pengawasan dilakukan untuk mengamati secara terus-menerus. Yang ketiga itu ada peramalan atau forecasting. Tahap ini melibatkan prediksi atau perkiraan tentang bagaimana yang telah dipantau akan berkembang di masa depan. Yang keempat itu ada penilaian. Pada tahap akhir, organisasi menilai implementasi strategis dan
tren dan perubahan yang telah diprediksi. Michael Porter mengembangkan model 5 kekuatan untuk mengevaluasi daya saing industri. Model ini membantu perusahaan memahami struktur industri dan memilih strategi kompetitif yang tepat. Ada 5 kekuatan Porter, yaitu persaingan di antara perusahaan sejenis. Persaingan industri ini mengacu pada tingkat persaingan antar perusahaan yang memproduksi produk atau jasa serupa dalam industri yang sama. Ada 2 ancaman pendatang baru. Kekuatan ini menilai seberapa mudah atau sulitnya perusahaan baru memasuki pasar atau industri tertentu. 3. Ancaman substitusi. Produk substitusi adalah produk atau jasa lain yang dapat menggantikan fungsi produk yang ada dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, 4. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Ini adalah kemampuan pembeli atau konsumen untuk menekankan harga, menuntut kualitas lebih tinggi atau layanan yang lebih baik. 5. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan ini mengacu pada kemampuan pemasok untuk menaikkan harga bahan baku atau menurunkan kualitas barang yang mereka suplai. Lingkungan internal meliputi sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hal ini membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang lebih baik, seperti mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau disesuaikan dengan kondisi pasar. Fokus utama itu ada sumber daya. Sumber daya mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan, baik fisik seperti mesin dan peralatan, maupun non-fisik seperti merek, pengetahuan, dan hak paten. Yang kedua ada kapabilitas. Kapabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif, seperti kemampuan dalam produksi, pemasaran, atau pengembangan produk. Yang ketiga ada keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Keunggulan bersaing yang berkelanjutan adalah keunggulan yang sulit untuk ditiru atau disamai oleh persaingan, yang memberikan perusahaan posisi yang lebih baik di pasar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis rantai nilai dikembangkan oleh Michael Porter pada tahun 1985 sebagai alat untuk mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dalam perusahaan yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. Michael Porter membagi aktivitas dalam rantai nilai menjadi 2 kategori besar. Satu itu aktivitas utama, yaitu kegiatan yang secara langsung terkait dengan penciptaan produk atau jasa dan penjualannya kepada pelanggan, meliputi yang pertama itu inbound logistik, maksudnya itu penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku. Yang kedua adalah operation, yaitu proses produksi atau transformasi bahan menjadi produk jadi. Yang ketiga itu outbound logistik, yaitu penyimpanan dan distribusi produk jadi ke pelanggan. Yang keempat adalah marketing dan sales, yaitu kegiatan untuk menarik pelanggan. Yang kelima itu service, dukungan purna jual dan layanan pelanggan. Yang kedua, aktivitas pendukung. Kegiatan yang mendukung aktivitas utama agar berjalan efektif dan efisien. Meliputi yang pertama itu infrastruktur perusahaan, yaitu sistem manajemen, keuangan, hukum, dan administrasi. Yang kedua itu manajemen sumber daya manusia, yaitu perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga itu teknologi, pengembangan dan penerapan teknologi untuk meningkatkan proses dan produk. Yang keempat itu pengadaan, yaitu proses pembelian bahan dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Tujuan utama analisis rantai nilai adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap aktivitas dalam rantai nilai sehingga perusahaan dapat menghasilkan keunggulan bersaing, baik melalui pengurangan biaya maupun diferensi produksi. Ini saya akan membahas kasus analisis strategi PT Tani Subur. PT Tani Subur adalah sebuah organisasi perusahaan agribisnis yang didirikan pada tahun 2014 yang berpusat di Jawa Barat. Fokus utama perusahaan ini
adalah memproduksi pupuk organik berkualitas tinggi serta menyelenggarakan pelatihan bagi petani berkelanjutan untuk petani lokal. Nah, selama beberapa tahun terakhir ini Tani Subur menikmati pertumbuhan positif akibat minat konsumen dan pemerintah terhadap produk ramah lingkungannya. Namun di sisi lain, perusahaan juga dihadapkan pada berbagai tantangan perubahan. Yang pertama itu pada perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim. Yang kedua itu persaingan pasar yang semakin ketat. Yang ketiga itu regulasi sertifikasi organik yang kian kompleks. Untuk memahami posisi strategisnya, PTN itu melakukan pengkajian lingkungan eksternal menggunakan kerangka pastel. Kerangka pastel itu bisa lihat dari sisi politik, yaitu pemerintah memang memberikan subsidi dan insentif bagi petani organik, tapi di saat yang sama pemerintah memperketat syarat persyaratan sertifikasi untuk prosedur ekspor impor pupuk secara langsung. Nah, kalau secara ekonomi, kenaikan harga bahan bakar dan inflasi juga mendorong biaya distribusi dan produksi naik, sehingga margin keuntungan perusahaan itu semakin tertekan. Kalau kita lihat dari sudut sosialnya, kesadaran konsumen terutama di kota-kota besar terhadap produk sehat dan berkelanjutan terus tumbuh. Nah, membuka pangsa pasar baru. Kalau di bidang teknologi itu kompetitor mulai mengadopsi Internet of Things atau IoT. Dan terakhir, dan sistem analitis berbasis kecerdasan buatan untuk memantau kondisi lahan dan prediksi panen. Sementara Tani Subur masih banyak bergantung pada prosedur manual. Faktor-faktor seperti banjir dan kekeringan yang semakin sering terjadi juga mengganggu pasokan bahan baku organik dari petani mitra. Terakhir adalah aspek legal, yaitu menuntut biaya dan waktu tambahan serta untuk memenuhi standar mutu dan dokumentasi yang rumit sebagai produk pupuk organik yang hendak diekspor. Kalau kita telah lebih jauh, perusahaan mengevaluasi struktur industri melalui 5 model. Yang pertama itu tingkat persaingan dalam industri pupuk organik dinilai sangat tinggi karena masuknya banyak pemain baru dan strategis yang harganya agresif dan teknologi canggih. Yang kedua itu ancaman baru yang tinggi. Model awal untuk memproduksi pupuk organik itu relatif terjangkau dan tren pasarnya positif. Nah, permintaan petani sebagai pembeli memberikan daya tawar yang kuat. Mereka mudah berpindah ke merek lain jika suatu harga atau kualitas lebih menarik. Ancaman substitusi itu muncul dari pupuk kimia dan sintetis yang harganya lebih murah dan distribusinya sudah merata. Sementara itu kekuatan tawar pemasok, yaitu petani penghasil bahan baku kompos, dinilai sedang karena meski jumlahnya banyak, kontinuitasnya itu pasokannya masih fluktuatif. Pada sisi internal, PT Tani Subur menginventarisasi sumber daya dan kapitalitasnya. Nah, dari itu, makanya dari itu tersebut direkomendasikan ada 5 langkah strategis untuk memperkuat posisi Tani Subur. Yang pertama itu menginvestasikan teknologi digital, yaitu mengembangkan aplikasi tani berbasis mobile untuk edukasi tani, memantau pasokan dan memprediksi kebutuhan pupuk. Yang kedua itu diversifikasi pasokan bahan baku, memperluas kemitraan wilayah lain di Indonesia, misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, untuk resiko gangguan cuaca. Yang ketiga itu perolehan sertifikasi organik. Internasional mengurus sertifikasi USDA organik atau EU organik certification agar dapat memasuki pasar ekspor dengan lebih mudah. Yang keempat itu penguatan brand dan pemasaran. Muncullah kampanye pupuk ramah bumi melalui media sosial dan influencer petani untuk menambah kesadaran dan loyalitas merek. Yang kelima itu kolaborasi dengan lembaga dan NGO untuk bekerjasama dengan organisasi non pemerintah dan lembaga riset petani untuk mendapatkan bantuan pendanaan riset dan pelatihan berkelanjutan bagi petani mitra. Dengan menerapkan strategi ini, PT Tani Subur diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di industri pupuk organik. Terima kasih.
Kesimpulan dari materi tersebut adalah bagaimana analisa strategik ini mulai pengkajian lingkungan eksternal maupun internal mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh untuk penyusunan strategi yang lebih tepat. Dengan memahami beberapa faktor, maka perusahaan dapat mengantisipasi perubahan dan memanfaatkan peluang serta meminimalkan risiko yang ada. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi kita pada hari ini mengenai analisis strategik pengkajian lingkungan, yang mana itu menjadi salah satu pelajaran penting dalam manajemen strategik itu. Saya akan coba simpulkan lebih simpel lagi. Jadi intinya tujuan dari presentasi ini adalah supaya kita semua lebih memahami bagaimana cara melakukan pengkajian lingkungan secara efektif, serta kenapa hal ini sangat krusial gitu dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.